Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rafika, kelas 12-1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pejuang wanita dari Sulawesi Selatan, Opu Daeng Risaju. Beliau lahir pada tahun 1880 di golongan keluarga kerajaan Luwu dengan nama kecil Famayah, dari pasangan Muhammad Abdullah Tobarengseng dan Opu Daeng Mawelu. Setelah menikah dengan Haji Muhammad Daud, Famayah memperoleh gelar kebangsawanan kerajaan Luwu dan namanya berubah menjadi Opu Daeng Risaju. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua dikaruniai satu orang putra dengan nama Abdul Qadir Daud. Risaju tidak mengenyam pendidikan formal di sekolah Belanda, sehingga ia buta terhadap huruf Latin, tapi bisa membaca aksara Bugis. Pendidikan yang didapat Risaju dari kecil lebih menekankan tentang ajaran dan nilai-nilai moral, baik yang berlandaskan agama maupun budaya. Perjalanan politik Risaju bermula saat ia bertemu dengan salah satu tokoh Partai Syariat Islam Indonesia dari Parepare bernama Haji Muhammad Yahya. Nah, berkat pertemuan mereka ini, Risaju mulai terbuka terhadap isu-isu politik lokal dan nasional. Hingga pada akhirnya pada tahun 1927, di usianya yang ke-47 tahun, ia resmi menjadi anggota Partai Syariat Islam Indonesia. Ia sangat giat mempropagandakan tujuan PSII khususnya di lingkungan keluarga dan sahabatnya. Sampai pada akhirnya pada tanggal 14 Januari 1930, ia berhasil mendirikan cabang PSII di Palopo dan menjabat sebagai ketuanya. Sebagai ketua cabang PSII di Palopo, tokoh masyarakat Malangke meminta bantuan Risaju untuk mendirikan cabang PSII di Malangke. Sewaktu berusaha membangun cabang di Malangke, pemerintah Belanda yang berada di Masamba justru menangkap dan memenjarakan Risaju selama 1 tahun dengan tuduhan menghasut rakyat dan melakukan tindakan provokatif agar rakyat tidak lagi percaya dengan pemerintah Belanda. Penangkapan ini dianggap telah mencoreng nama baik keluarga besar kerajaan Luwu. Sehingga setelah Risaju keluar dari penjara, diadakan sidang Dewan Kerajaan. Pada sidang ini, Risaju diberikan 2 pilihan. Yang pertama, Risaju diminta untuk menghentikan seluruh kegiatan politiknya dan menjaga nama baik martabat kerajaan Luwu. Atau yang kedua, Risaju boleh melanjutkan kegiatan politiknya, akan tetapi gelar kebangsawanannya akan dicabut. Risaju memilih untuk tidak menghentikan kegiatan politiknya, sehingga otomatis gelar kebangsawanannya dicabut dan ia berubah menjadi orang biasa. Namun, pencabutan gelar tersebut tidak menyurutkan semangat Risaju untuk terus berjuang menentang Belanda. Ia bahkan menghadiri Kongres Syariat Islam Indonesia di Batavia pada tahun 1933. Karena kegiatan Risaju dianggap semakin membahayakan pemerintah kolonial, maka pada tahun 1934 beliau kembali dihukum penjara dan kerja paksa selama 14 bulan. Lepas dari penjara, Risaju mulai hidup berpindah-pindah sambil mendirikan banyak cabang PSII di daerah Makassar, Tanete, Baru, Bulukumba, dan lain-lain. Ketika penjajahan Jepang, Risaju tidak terlalu aktif karena Jepang melarang segala bentuk organisasi politik termasuk PSII. Beliau kembali aktif pada masa revolusi ketika Belanda mencoba kembali ke Indonesia dalam suatu lembaga bernama NIKA. Pada saat itu, Risaju kembali menjadi sasaran penangkapan Belanda karena ia memprakarsai dan mengobarkan semangat para pemuda untuk berjuang melawan Belanda di Sulawesi Selatan. Risaju berhasil ditangkap oleh tentara NIKA di Lantoro dan kemudian dibawa ke penjara Watampone dengan cara berjalan kaki sejauh 40 km. 1 bulan kemudian, ia dipindahkan ke penjara Sengkan, kemudian dipindahkan lagi ke penjara di daerah Bajo. Saat di penjara Bajo, ia memperoleh banyak sekali siksaan dari kepala distrik Bajo yang bernama Ladu Kalapita. Bayangkan, di usianya yang sudah mulai menginjak kepala 6, ia diminta untuk lari keliling lapangan sebanyak 3 kali, berdiri menghadap matahari selama 1 jam. Yang ketiga, di dekat telinganya ditembakkan senjata api hingga ia terjatuh pingsan. Pada saat posisi beliau pingsan, beliau masih ditendang oleh penyiksanya. Akibat penyiksaan yang dilakukan oleh Ladu Kalapita ini, beliau menjadi tuli seumur hidup. Pada tahun 1949, ketika kedaulatan Indonesia sudah mendapat pengakuan, Risaju pindah ke Parepare mengikuti anaknya Abdul Qadir Daud.
Setelah anaknya meninggal pada tahun 1950-an, beliau kembali lagi ke daerah Palopo. Ia meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1964 di usianya yang ke-84 tahun dan dimakamkan di pemakaman Raja-Raja Lokoe di Palopo tanpa upacara penghormatan. Opu Dayang Risaju menjadi perempuan pertama yang ditawan oleh Belanda karena masalah politik. Namun, meskipun berkali-kali dipenjara, disiksa, dicabut gelar kebangsawanannya, hingga bercerai dari suaminya, tidak pernah membuatnya berhenti untuk membebaskan masyarakat dari cengkraman penjajah. Atas keberaniannya, ia pun dijuluki dengan macan betina dari timur. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya pada tanggal 3 November 2006, Opu Dayang Risaju diberi gelar pahlawan nasional atas jasanya dalam menentang kolonialisme di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.